Selanjutnya, alat untuk pengujian sifat alir yaitu yang pertama ada flowability tester, yang kedua ada flow meter, dan yang ketiga yaitu ada granule flow tester. Alat ini dirancang untuk mengukur kelancaran suatu bahan secara stabil dan konsisten. Nah, dari hasil uji ini kita mendapatkan beberapa parameter hasil. Yang pertama yaitu waktu alir. Waktu alir yaitu waktu yang dibutuhkan granul untuk mengalir. Satuan dari waktu alir ini yaitu detik. Menurut Farmakope, syarat kebersamaan waktu alir ini kurang dari 10 detik untuk 100 gram granul. Yang kedua yaitu ada kecepatan alir. Kecepatan alir ini merupakan jumlah granul yang dapat melewati corong pada satuan waktu. Satuan dari kecepatan alir ini yaitu gram per detik. Syarat keberterimaan kecepatan alir ini yaitu lebih dari 10 gram per detik. Yang ketiga yaitu sudut diam. Sudut diam merupakan sudut yang terbentuk setelah granul melewati corong. Untuk syarat keberterimaan sudut diam menurut Farmakope yaitu 25 derajat sampai 35 derajat. Nah, pertanyaannya, waktu uji alir yang baik itu seperti apa? Secara umum, waktu alir cepat artinya serbuk mudah mengalir, laju alir tinggi artinya serbuk stabil dan lancar, sudut diam rendah artinya serbuk tidak mudah menggumpal dan dapat bergerak bebas. Hasil yang baik biasanya ditandai dengan aliran yang stabil, tidak tersendat, dan tidak menimbulkan ridging atau penyumbatan di lubang alir. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil uji waktu alir. Yang pertama yaitu ukuran. Ukuran partikel yang lebih besar dapat mengalir lebih mudah. Sementara partikel yang lebih halus menyebabkan aliran dapat menggumpal. Yang kedua yaitu bentuk granul atau serbuk yang bulat dapat mengalir lebih mudah. Yang ketiga yaitu kepadatan. Serbuk yang lebih padat dapat mengalir lebih mudah karena bobotnya lebih besar sehingga lebih mudah mengalir. Yang keempat, kelembapan. Kalau granulnya menyerap air, maka ia akan menggumpal dan alirannya akan menjadi buruk. Nah, kondisi lingkungan dan penyimpanan bisa mempengaruhi sifat alir granul. Yang kelima, adanya gelidan. Penambahan gelidan seperti talak dapat mengurangi gesekan antar partikel sehingga sifat alirnya dapat lebih baik. Jadi, secara keseluruhan, uji alir bukan hanya sekadar melihat granul dapat mengalir atau tidak, tapi menjadi dasar bahwa proses pembuatan sediaan padat berjalan dengan lancar, konsistensi dosis tetap terjaga, dan kualitas produk tetap tinggi. Halo teman-teman, jadi alat untuk menguji sifat alir yaitu menggunakan granule flow tester. Nah, di sini ada corong yang berfungsi untuk menampung granul. Nah, ini ada penutup corong yang berfungsi agar granul itu tidak langsung mengalir. Pastikan terdapat kertas di bawah corong untuk menampung granul yang jatuh. Dengan melihat kecepatan alir granul, kita dapat menilai seberapa baik sifat alir granul yang telah kita buat. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah cawan porselen, gelas beker 250 ml, sendok tanduk, alat uji daya alir atau flow meter funnel, dan neraca analitik. Kemudian, untuk bahan uji yang digunakan adalah granul. Pertama, siapkan neraca analitik dan letakkan cawan porselen pada neraca. Ter atau nolkan neraca sehingga pembacaan kembali ke 0. Ambil granul dari sampel sebelumnya secara perlahan menggunakan sendok tanduk. Masukkan granul sedikit demi sedikit ke dalam cawan sampai pembacaan neraca mencapai angka 25 gram. Pertama, pastikan penutup corong dalam keadaan tertutup. Granul dituangkan secara perlahan melalui sisi pinggir corong agar tidak langsung jatuh ke tengah dan tidak menimbulkan penyumbatan. Pastikan granul tidak menempel pada dinding corong. Jumlah granul yang dimasukkan harus sesuai dengan kebutuhan pengujian. Setelah granul berada di dalam corong, buka penutup corong. Biarkan granul mengalir hingga habis, sambil dicatat waktu yang diperlukan hingga seluruh granul keluar menggunakan stopwatch. Letakkan satu penggaris secara horizontal tepat di atas puncak kerucut granul. Tempatkan penggaris kedua secara vertikal di sisi tumpukan granul. Kemudian, untuk pengukuran diameter, tandai bagian pinggir kerucut granul hingga membentuk 3 garis diagonal. Ukur diameter kerucut granul pada ketiga diagonal tersebut menggunakan penggaris. Hitung rata-rata dari ketiga nilai diameter sebagai diameter akhir.
Langkah pengujian kemudian diulang untuk replikasi kedua. Prosedur dilakukan sama seperti replikasi pertama. Lakukan seluruh pengukuran seperti sebelumnya. Catat waktu alir, catat diameter granul pada 3 diagonal, dan catat tinggi granul pada replikasi kedua. Pengujian kembali diulang untuk replikasi ketiga. Seluruh tahapan dilakukan dengan prosedur yang sama. Lakukan pengukuran terakhir pada replikasi ketiga. Catat waktu alir, ukur diameter pada 3 diagonal, dan ukur tinggi granul sebagai data akhir. Berdasarkan hasil pengukuran waktu alir, diperoleh rata-rata kecepatan alir granul sebesar 19,843 gram per detik. Nilai ini menunjukkan bahwa granul memiliki sifat alir yang sangat baik karena nilainya lebih besar dari 10 gram per detik. Selain itu, hasil pengukuran tinggi dan rata-rata diameter dari setiap kerucut granul menghasilkan rata-rata nilai sudut diam sebesar 27,28 derajat. Sudut diam tersebut memenuhi sifat alir yang baik karena berada di bawah 30 derajat. Dengan demikian, secara keseluruhan granul yang diuji memiliki sifat alir yang baik.